Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Mari bergabung dalam sesi pengajaran tentang manifestasi dan pekerjaan Roh Kudus bersama Pastor Betty Handoyo, yang disertai juga dengan kesaksian hidup yang pasti membangkitkan iman Anda. Setiap hari Senin jam 3 sore waktu Singapura atau jam 2 siang waktu Jakarta, melalui Premier YouTube channel Bethany Church Singapore. Jika Anda memiliki pertanyaan dan permohonan doa, Anda dapat menuliskannya ke nomor WhatsApp 6588730488. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh
adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa Roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari sama-sama hari ini kita menyembah Dia, kita memuliakan Yesus kita yang hidup. Dia harapan kita, Dia kemenangan kita. In Christ alone we find our hope. Haleluya. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground. For
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kau mau terima janji-Mu Tuhan, kau mau terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Oh haleluya. Oh, mari sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kau mau bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mau terima janji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku gembira, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Memberiku kehilangan, oh yeah, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Amin. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Hey, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh tiada yang lain selain Engkau Yesus. Hati kami, hidup kami saat ini kami serahkan kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
Tetaplah Allah selama-lamanya. Ini hati kami. Selain Kau tiada yang lain ada padaku. Di surga selain Kau tiada yang lain yang ku ingini, yang ku ingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Kau Allah selama-lamanya. Tetaplah Kau Allah selama-lamanya. Oh, tinggikan Dia, Yesus, Kau Yesus kami yang hidup, berdaulatlah atas hidup kami itu. Kau layak kami tinggikan. Walau habis raga ini, tetaplah Kau Allahku selamanya. Allah selama-lamanya. Oh, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup. Thank you Jesus for your grace. Thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hari ini sama-sama saudara kita sembah Dia lebih lagi. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Betapa dahsyatnya kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Shandaya Ranamakaia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
Allah di hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, sebab hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan Tuhan. Kau tetap Allah. Oh, rasanya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, tak terselami pikiran. Panjang dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, sebab hanya hanya. Deklarasikan sama-sama saudara, selamanya Dia tetap Allah di hidup kita. Oh, semua bergoncang, tak tergoyah. Kau tetap Allah.
hanya ini deklarasi kami Tuhan, Kau tetap Allah yang hidup walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap, amin, Kau tetap, oh mari terus sama-sama kita menyembah Dia, Yesus yang angkat sembahmu saudara, angkat rohmu, kita sembah Dia. Oh, selamanya kami menyembahmu. Kau layak kami tinggikan. Kau tergoyahkan, oh Kau tetap Allah yang sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya, Engkau Allah dan Kau tetap Allah walau dia semua goncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Yesus kami yang hidup. Biar sepanjang hari ini kami menyembah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang saya kasih dalam Kristus. Wah, selamat Hari Raya Pentakosta. Let's celebrate Pentecost. Di rumah-rumah saudara berkumpul hari ini adalah hari spesial ya, hari perayaan untuk orang percaya. Nah saudara, selama 10 hari yang sudah kita lewati dan saudara bisa nikmati di YouTube, kita sudah menyelenggarakan acara spesial yaitu Holy Spirit Revival Nights. Malam-malam pencurahan Roh Kudus yang membawa kebangunan rohani bagi kita, dan di situ ada pesan-pesan yang profetik, di situ ada kebenaran firman Tuhan, pengajaran tentang Roh Kudus yang luar biasa. Di situ banyak kesaksian orang-orang yang punya pengalaman dengan Roh Kudus dan worship serta doa-doa yang membawa berbagai mujizat. Tuhan sudah hadir, banyak diberkati. Saudara yang belum ikut bisa buka dari hari pertama tanggal 14 sampai hari tanggal 21. Tuhan memberkati saudara di dalam Holy Spirit Night. Haleluya. Hari ini Minggu Pentakosta, Pentecost Sunday, puncak perayaan Pentakosta 10 hari. Kenapa sih kita menyelenggarakan acara perayaan Pentakosta 10 hari? Kelahiran Yesus dirayakan biasanya 1 kali, Natal, ya, Good Friday, Jumat Agung, kebangkitan Yesus. Tetapi Pentakost karena lahirnya gereja dan semua bangsa bersuka cita, maka Pentakost dirayakan secara luar biasa. Nah, hari ini tentunya Pentakost punya makna yang dalam, makna yang luar biasa, yaitu
di mana Roh Kudus dicurahkan, baptisan Roh Kudus, kuasa diberikan dengan tanda awal bahasa roh. Yang kedua, Pentakos adalah di mana Allah memperkenalkan Roh Kudus kepada seluruh dunia orang percaya. Yang ketiga, Pentakos adalah peristiwa lahirnya gereja, ditandai dengan 3.000 orang yang mendengar firman, sadar, bertobat, percaya, memberi dirinya dibaptis, dan menjadi pengikut Yesus. Itu yang disebut sebagai gereja mula-mula. Nah, saudara, Pentakosta ini harus dirayakan di Perjanjian Lama karena Allah sendiri yang memerintahkan supaya Pentakosta dirayakan. Buku Imamat Fatsal yang ke-23, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Ayat 5 berbicara tentang Passover, Paskah. Ayat 16 berbicara tentang Pentakosta, hari raya penuaian. Ayat 34 berbicara tentang Tabernacle, Feast of Trumpet, hari raya perayaan peniupan seruni sangkakala. Saudara, Allah sendiri memberikan perintah, dan di dalam 3 hari raya besar ini, orang Israel dari segala bangsa harus pergi beribadah ke Yerusalem untuk merayakan sesuatu yang luar biasa, yang ilahi, yang supranatural. Tentunya kita mesti berbicara tentang yang pertama, Paskah atau Passover. Artinya dilewatkan. Orang Israel ada di Mesir, menjadi budak, miskin, bodoh. Ya, saudara. Dan raja-raja Mesir silih berganti kejam. Ya, sampai mereka berseru dan Allah mendengar. Tuhan utus Musa. Tulah demi tulah membuat hati Firaun tetap keras. Sampai tulah yang terakhir, yaitu Tuhan berfirman bahwa anak-anak sulung yang ada di negeri Mesir, manusia, binatang, semua akan mati kalau malaikat maut melewati malam itu. Nah, saudara, Musa mulai menyampaikan kepada seluruh orang Israel supaya mereka mempersiapkan diri. Tanda tidak mati adalah pada waktu mereka mempersembahkan darah binatang korban anak domba yang tidak bercacat harus disembelih dan darahnya dilaburkan di jenang pintu rumah mereka. Apa yang terjadi? Malam itu mereka yang taat selamat. Israel, orang Ibrani, semua selamat. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Mesir? Mereka semua mati anak sulungnya. Tangisan terjadi di mana-mana. Saudara bisa membayangkan. Hari ini saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak anak sulung yang ada di sini? Saudara sulung di antara bersaudara. Wow, begitu banyak ya. Andai kata Musa, saya seperti Musa. Saudara-saudara, malam nanti semua anak sulung akan mati. Tetapi hanya setiap keluarga yang menyiapkan binatang, korban yang dipersembelih dan darahnya dilaburkan pintu rumah, maka mereka selamat. Saudara, apa respon saudara? Saudara pasti taat, pasti cari binatang, taruh, selamat. Tujuannya apa? Supaya selamat. Nah, saudara, Yohanes melihat Yesus dari jauh. Yohanes Pembaptis, dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat 26, ayat 29. Saudara, Paskah berbicara tentang pembebasan, freedom, deliverance, kelepasan. Hari ini saudara dan saya sudah diselamatkan. Tapi peristiwa yang kedua, setelah Paskah, kemudian orang Israel harus menyiapkan, merayakan yang namanya Pentakosta. Hari yang ke-50, 7 minggu ditambah 1 hari sebagai perayaan untuk membawa persembahan dari hari raya penuaian gandum. Jadi gandum yang pertama yang dituai itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tentu Pentakosta berbicara tentang tuaian. Dan kita tahu ini bicara tuaian jiwa-jiwa. Pentakosta pertama di Yerusalem, di Kamar Loteng Upper Room.
2000 tahun yang lalu. Maka setelah Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus dan Roh Kudus datang. Kisah Rasul pasal 2 berbicara tentang hari penuaian jiwa. 3.000 orang langsung bertobat mendengar khotbah Petrus setelah Roh Kudus turun. Pentakosta. Hari-hari ini kita ada di era Pentakosta yang ketiga setelah Azusa outpouring 100 tahun yang lalu. Sekarang ini kita ada di era pencurahan Pentakosta yang luar biasa. Haleluya, nikmatilah, rayakanlah setiap saat. Yang ketiga, apa yang menjadi perintah Allah untuk mereka harus lakukan? Yaitu mereka harus mengingat pekerjaan Tuhan yang besar yang namanya Tabernacle, Feast of Trumpet, Hari Raya Pondok Daun. Saudara, di Hari Raya Pondok Daun ini ada panggilan sangkakala berbunyi, orang-orang berkumpul. Lalu untuk mengingat bagaimana Allah berdiam di tengah mereka selama perjalanan padang gurun. Bagaimana Allah menyertai mereka. Allah hadir dengan tiang awan dan tiang api siang dan malam. Saudara, hari ini kita sedang menantikan sangkakala terakhir akan berbunyi. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ini bicara tentang Kristus yang akan datang. Dan dia akan bersama-sama dengan kita, orang-orang tebusannya selama-lamanya. Bicara tentang second coming, bicara tentang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Haleluya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, saudara, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, saudara. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bersuka cita bahwa 3 perayaan besar ini terus kita rayakan, kita nikmati dengan cara yang luar biasa. Saudara, kalau berbicara tentang Pentakost, waktu yang tepat di mana orang-orang Yahudi dari segala bangsa berkumpul dalam perayaan Pentakosta di Yerusalem, pada saat itulah maka Roh Kudus dicurahkan. Allah memilih tempat yang tepat sesuai apa yang terjadi dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun di mana, saudara? Di Yerusalem. Jadi saksi di mana? Nanti di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara, dan Pentakost berbicara selain right timing, right place, right people. Orang-orang yang tepat. Kenapa? Ada 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Tapi orang-orang yang mendengar, yang terpilih, mereka berkata, kami mau untuk mendengar. Kami mau mentaati apa yang diperintahkan Yesus supaya kami tinggal di Yerusalem. Dan tentunya itu di upper room dekat bait Allah untuk menantikan janji Bapa itu. Saudara, hanya murid-murid, orang percaya yang menerima pengalaman Pentakosta, menerima kuasa Allah, menerima akhirnya semua karunia Roh Kudus yang luar biasa. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, mari saya ingin kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ini peristiwa Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada 3 hal yang penting yang harus dicatat di peristiwa Pentakosta ini. Mungkin untuk mengingat, memudahkan saudara mengingat, maka saya memilih 3 kata P yang gampang untuk saudara mencerna hari ini tentang Pentakosta. Yang pertama adalah promise atau janji Allah. Janji Bapa untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara,
Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hidup, the living person of God. Dia kekal. Sebelum dunia ada sampai nanti akhir, dia tetap ada karena dia adalah Allah itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu. Echad, Esa. Saudara, dia adalah all powerful God. Dia adalah omnipotent. Allah yang maha mampu. Kuasa itu diberikan kepada setiap orang percaya karena dia adalah Allah yang maha kuasa, Roh Kudus. Roh Kudus adalah all knowing God. Omniscience. Saudara, dia maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10. Dia menyelidiki apa saja. Dia sanggup. Dia maha tahu, saudara. Dia adalah every present God. Dia maha hadir. Sehingga sang pemazmur dalam Mazmur 139, dia berkata, ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Engkau ada di mana-mana. Sudah. Jadi apa yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia mati, bangkit, naik ke surga, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bisa dibayangkan, tanpa Roh Kudus maka kita di hari-hari akhir zaman, di hari-hari the last days, hari-hari yang banyak goncangan dan penuh ketakutan ini, maka kita tidak akan mampu bertahan tanpa seorang yang namanya penolong yang ajaib. Parakletos, bahasa Greka. Ya, paraklete, dia adalah pembela, advocate. Dia adalah penolong. Dia kuat. Dia sanggup menolong kita. Dan itu yang dijanjikan kepada para murid-muridnya dan kepada kita, saudara dan saya. Saudara, Yesus berkata supaya mereka menantikan janji Bapa. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi, endued, clothed, dengan kekuasaan dari tempat tinggi, diperlengkapi, dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Lukas 4 ayat 49. Saudara, ini janji yang luar biasa. Dan saudara, Yesus berbicara sebelum dia naik ke surga. Saat mereka berkumpul makan bersama, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji apa tadi? Kuasa. Janji apa? Roh Kudus, indwelling spirit. Di perjanjian lama Roh Kudus menaungi, Roh Kudus memenuhi orang-orang tertentu. Tetapi di perjanjian baru, setelah Yesus naik ke surga, Yesus yang diurapi, Yesus yang dituntun, Yesus yang membuat banyak perkara oleh karena Roh Kudus, Yesus yang melakukan segala hal karena pekerjaan urapan Roh Kudus, kuasa Allah. Maka Yesus ingin para murid-muridnya untuk mengalami hal yang sama. Hari ini Yesus ingin semua saudara dan saya juga mengalami yang namanya kuasa dari tempat maha tinggi, dunamos, dan otoritas eksosia, supaya kita semua diberikan dengan nama Yesus hari ini kuasa oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Saudara, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu yang Yesus janjikan. Jadi Roh Kudus begitu pentingnya, begitu hebatnya Roh Kudus. Dan Alkitab menuliskan tentang baptisan, ya. Baptisan, siapa yang percaya dibaptis selamat, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan baptisan air itu adalah tanda pertobatan orang percaya, ya. Kata baptiso dalam bahasa Greka ditenggelamkan, totally immersed. Saudara mungkin lihat tekstil, ya, kain putih, benang putih, saudara. Maka kain itu, yang kain putih harus dicelupkan. Kalau ingin warnanya hijau, ingin warnanya biru, dicelupkan dan sampai dikeluarkan, saudara, identitasnya, warnanya sudah berubah jadi biru. Nah, ini artinya baptiso. Ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam Kristus.
Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pada waktu saudara percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus masuk dalam hati saudara. Roh Kudus memenuhi saudara, memenuhi hati dan hidup saudara, yang artinya saudara disatukan dengan Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, terkoneksi, beridentitas dengan Kristus dan para pemercaya yang lain. Sebab itu 1 Korintus 12 ayat 13, satu roh, tidak ada lagi bangsa ini dan itu, satu roh, dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya saudara, baptisan air, jelas baptisan air, jelas waktu saudara terima keselamatan, jelas waktu saudara lahir baru adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hidup saudara. Pengalaman kelahiran baru berbeda dengan pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dituliskan di dalam Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 16, Yohanes 1 ayat 33, dibaptis oleh Roh Kudus untuk terima kuasa supaya bersaksi. Ya, tanda awalnya adalah diberi bahasa-bahasa baru. Saudara, jadi peristiwa Pentakosta, P yang pertama adalah kita terima janji Allah itu, promise of God, digenapi pada hari Pentakosta. Yang kedua, menerima kuasa Allah, power of God, yang namanya dunamos, yang artinya ability atau power, yaitu kuasa atau kesanggupan, ya, otoritas. Mari kita baca sekali lagi Kisah Rasul, ya, pasal 2 ayat 3 dan 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. It's a supernatural. Karena dikatakan tiba-tiba, ya. Tiba-tiba dari tempat tinggi dari surga turun ke bumi, dikatakan saudara, maka seperti angin, ya, seperti angin, bukan angin tapi seperti angin. Lalu dikatakan nampak lidah-lidah seperti nyala api. Jadi angin berbicara tentang kehidupan, ya, angin berbicara tentang nafas Allah. Lalu api berbicara tentang pemurnian, pengudusan. Lalu lidah ini berbicara tentang komunikasi dengan surga. Maka tanda awalnya saudara waktu dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka lidah saudara memuji-muji Allah, menceritakan perbuatan Allah, bahasa yang baru Tuhan berikan. Dan disinilah mereka menerima yang namanya kuasa Roh Kudus mulai bekerja dimulai dengan baptisan Roh Kudus dengan tanda awalnya bahasa roh. 120 murid semua terima, dikatakan. Mereka berglosolalia. Glosolalia adalah bahasa yang disampaikan yang tidak perlu dimengerti oleh manusia. Ini bahasa surgawi, saudara. Bahasa roh, ya. Nah, bayangkan, mereka kan orang-orang Galilea sederhana. Tapi mereka berbicara dalam bahasa roh, bahasa surga, diberikan bahasa-bahasa yang lain. Orang-orang yang datang dari segala bangsa, dari berbagai background, mereka bisa tahu mereka sedang berbicara memuliakan Allah, memuji Allah, menceritakan kebesaran Allah. Saya bisa membayangkan mereka berglosolalia, semuanya beramai-ramai, sehingga dikatakan riuh rendah. Beberapa mungkin lompat, angkat tangan, sukacita. Orang yang sukacita mungkin air mata keluar, menangis. Mereka menerima berkat terbesar yang dijanjikan, yaitu apa? Bahasa surgawi. Terkoneksi dengan surga, bahasa doa, bahasa penyembahan, bahasa pribadi, keluhan-keluhan yang disampaikan dengan surga. Mereka berglosolalia, bahasa roh yang pribadi sendiri berbicara sama Allah, itu bahasa doa. Tapi juga mereka itu berzenolalia, sudah. Buktinya
Waktu itu di Yerusalem kan ada orang-orang saleh dari segala bangsa, orang-orang Yahudi yang merayakan Pentakosta. Ketika turun bunyi itu mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang, lalu berkata, bukankah mereka ini yang berkata-kata orang Galilea? Ya, bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yang kita pakai di bahasa di negeri kita. Ini orang Ibrani, berbahasa Ibrani, tapi juga berbahasa Parsia, berbahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, daerah-daerah Libya, Arab berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, Itali, orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka, orang Galilea itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka tercengang, apakah artinya ini? Sebagian berkata menyindir mereka sedang mabuk anggur manis. Senolalia. Jadi orang-orang Galilea, para murid Yesus di Kamaloteng Yerusalem, berglosolalia, bahasa roh yang mereka nggak ngerti, tapi mereka mengalami damai, sukacita, kuasa Allah. Tapi yang mendengar, mereka berkata mereka sedang berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sehingga hati mereka tersentak dan mereka mulai bertobat, saudara. Waktu Petrus berkhotbah. Saudara, dua respons yang ada sampai hari ini, yaitu orang-orang yang mengolok-olok atau tidak percaya tentang baptisan Roh Kudus atau bahasa roh. Ya sudah, kalau nggak percaya, diam saja, ikuti. Nanti suatu saat Anda yang rindu pasti mendapat. Tapi kelompok kedua adalah orang yang buka hati, yang rindu. Dan mereka percaya, mereka memberi diri, mereka dibaptis. Di hari itu 3.000 yang bertobat, diselamatkan, dibaptis. Saudara, jadi bahasa roh janganlah diragukan. Kalau belum berbahasa roh, rindukan. Ini banyak manfaatnya. Seperti apa yang sudah diberitakan di minggu yang lalu. Akhir zaman ini berat, saudara, hidup kita. Gak gampang. Tekanan, aniaya. Saudara tidak bisa menahan dunia. Roh antikris yang terus bekerja. Tetapi yang penting kita ada di dalam kebenaran. Ini yang penting. Kita waspada, berjaga, berdoa. Ya, kalau saudara hari ini takut, saudara hari ini sakit, saudara hari ini susah, bimbang, ragu, saudara mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, mengapa tidak saudara mulai berdoa dengan rohmu, dengan bahasa roh, menyanyi, menyembah dengan akal budi, tapi menyanyi, menyembah dalam roh, sehingga engkau mengalami kekuatan yang luar biasa. Kiniara mashikiara namo, kiara na kurala wajala mashi, idara rora matakala mashiria, kiara namo. Haleluya, haleluya. Engkau yang sedang lelah, engkau yang berbeban berat, engkau yang sakit, engkau yang sedang mengalami kehidupan yang gagal, engkau berkata, aku nggak mampu, aku putus asa. Saat ini dengar, saudara, hadirat Allah, kuasa Allah membangkitkan engkau. Jadilah sembuh. Taruh tanganmu di tempat-tempat yang sakit. Dalam nama Yesus, aku bernubuat, engkau sembuh. Engkau yang ada, yang melihat program ini. Kalau engkau ragu-ragu, engkau bimbang, pikiranmu kacau, taruh tanganmu di kepala, katakan urapan Roh Kudus. Kini ya lama sana ya ramo, kini lah ya nana lama ya, kia lama mo, kia lama si, lama ya. Sembuh, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, hari ini kuasa itu sudah diberikan. Otoritas untuk menginjak ular, kalajengking diberikan kepada para murid-muridnya, sehingga mereka tidak takut bahaya kemanapun pergi. Hari ini saudara, jangan takut bela sabar sakitnya, kita waspada, kita berjaga-jaga, berhati-hati, tapi pakai kuasa Allah untuk mengusir
pikiran-pikiran yang negatif, mengusir roh jahat, mengusir gangguan-gangguan masa lalu, mengusir kelemahan-kelemahan saudara. Engkau yang harus bangkit. Roh Kudus sudah disediakan, tapi pakai, katakan dalam nama Yesus, Roh Allah yang hidup memenuhiku, membebaskan aku dari belenggu-belenggu ketakutan, kemiskinan, dosa, dan saudara akan bangkit menjadi pemenang. Yang ketiga, P yang ketiga, Pentakosta berbicara tentang purpose atau makna, tujuan Allah untuk kita menerima kuasa dari tempat tinggi. Untuk apa kita terima kuasa? Saudara, saya percaya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, seluruh bumi. Sudahkah kita semenjak kita percaya terima Yesus, kita menjadi saksi buat orang lain, keluarga kita? Hari ini, saudara, dikatakan kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Rindukah kita dengan pengalaman Pentakosta untuk terima kuasa Roh Kudus? Bukan untuk senang-senang, lalu aman, jadi orang Kristen yang diberkati, tapi untuk menjadi saksi Kristus walaupun banyak tantangan. Untuk saudara melayani Tuhan, menjadi pendoa-pendoa syafaat, untuk orang menjadi orang yang bersaksi menginjil, untuk menjadi orang yang membagi, untuk menjadi orang yang bergerak di dalam kegerakan profetik, untuk melayani, menyampaikan firman, memimpin, menjadi pastor, menjadi seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam kul-kul cell group yang ada. Saudara, engkau perlu kuasa itu supaya kita bisa proklaim, menceritakan, menjadi orang Kristen yang bisa menceritakan pengalaman kita dengan Roh Kudus. Pengalaman kita diubahkan, Yesus ada dalam kita karena Roh Kudus yang memeteraikan Yesus. Tapi sekarang Roh Kudus ingin berkarya melalui saudara. Roh Kudus ingin bergerak melalui saudara sehingga engkau menjadi orang Kristen yang kuat. Perhatikan Petrus, dia berkhotbah. Dan khotbahnya diambil dari Yoel 2 bahwa pada hari terakhir semua orang, segala usia, anak-anakmu, teruna-terunamu, ya, orang-orang kerjamu, orang tua-tuamu, saudara, mimpi, penglihatan, kuasa, semua dream semua diberikan. Ini pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Saudara, Petrus tiba-tiba berkhotbah. Padahal sebulan lebih yang lalu dia menjadi seorang yang labil, saudara, lemah, ragu, takut mengakui diri sebagai murid Yesus, bahkan menyangkal bilang nggak kenal Yesus karena ketakutan. Kok bisa? Padahal dia berjalan di atas air, dia melihat transfigurasi, Yesus dimuliakan, dia ikut dalam pelayanan, dia tinggalkan profesi yang lama, dia lihat usir setan Yesus, dia lihat mujizat, tapi tiba-tiba loyo. Kenapa? Karena tanpa urapan kuasa dia terima. Dan setelah dia terima baptisan, dia terima kuasa Roh Kudus, maka Petrus, orang percaya ini, menjadi strong, menjadi stabil, dan banyak jiwa dilayani dan dimenangkan. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, bukalah hati kita supaya kalau Petrus diubahkan, kita juga diubahkan. Hari ini marilah kita terus bersama-sama membangun diri kita di dalam iman yang sungguh-sungguh dan berdoa di dalam Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang kuat. Janji Allah untuk saudara dan saya, kuasa Allah untuk saudara dan saya, manfaat, tujuan Allah untuk saudara dan saya, His promise, His power, and His purpose. Ini supernatural power. Mari saudara, di hari Raya Pentakosta ini, saya mengajak kita mengangkat hati kita, buka hati saudara yang rindu pengalaman Pentakosta. Kita ada di Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus dijanjikan dicurahkan dengan skala yang masif lebih besar, di mana teruna-teruna orang-orang muda akan bangkit hari-hari ini menjadi Jeremiah generation, di mana kita semua menjadi utusan Allah. Beritakan kabar baik, beritakan bahwa Yesus segera datang supaya tuaian jiwa-jiwa terjadi. Dan bukan saja dari timur, Asia, Indonesia, tapi sampai ke barat, bahkan kembali ke Yerusalem. Amanat agung Yesus harus diberitakan supaya setiap bangsa datang bertobat dan dimuridkan. Berapa banyak yang mau dipakai oleh Tuhan hari ini?
Terimalah janji Allah, terimalah kuasa Allah, dan terimalah tujuan Allah untuk masing-masing saudara. Buka tangan saudara, mari berdoa sama-sama. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Pada hari perayaan Pentakosta, kami tidak hanya hari-hari ini, minggu ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami hal-hal supranatural. Tapi setiap hari kami alami Pentakosta. Roh Kudus bekerjalah saat ini, jamah anak-anakmu, bangkitkan mereka, utus mereka pergi seperti para murid, para rasul, dan mereka menggoncangkan dunia dengan pemberitaan kabar baik yang disertai dengan tanda-tanda heran. Pakai anak-anakmu. Oramatakala, buka tangan saudara, terima urapan Allah saat ini. Terima urapan Allah, terima kuasa dari tempat tinggi. Terimalah kekuatan yang baru dari Allah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang baru pertama kali join ikut dalam acara ibadah kita, welcome, selamat datang dalam keluarga Allah. Ikuti ibadah-ibadah kita, pengumuman yang ada. Dan hari ini, saat ini kita juga mau menabur, membawa persembahan syukur persepuluhan kita. Lihat akun-akun yang ada, silahkan Beno, silahkan menabur, silahkan kirim persepuluhan persembahan saudara. Semuanya menyenangkan Tuhan dan dipakai untuk melebarkan kerajaan Allah melalui gereja-gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Hamba berdoa supaya di tangan anak-anakmu ada persembahan yang dibawa sebagai ucapan syukur. Baik persembahan syukur, misi, diakonia, maupun persepuluhan milik Tuhan. Kami kembalikan dengan ucapan syukur. Tuhan pakai lipat gandakan. Dan kami terus dengan sukacita menabur. Dalam nama Yesus, umat-Mu semua diberkati. Yang belum dapat pekerjaan Tuhan, bukalah jalan, bukakan pintu. Dan kami berdoa sekarang untuk bangsa-bangsa, khususnya untuk Singapura, untuk Indonesia, untuk Asia. Tuhan, jamah negeri-negeri ini, sembuhkan dari badai COVID yang merajalela. Dalam nama Yesus, Tuhan cinta kepada gereja-Mu, dan gereja-Mu terus inti berdoa supaya Tuhan melawat, mengintervensi. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari, pada akhir acara ini, angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Siap saudara? Kekasih Tuhan, pada hari Pentakosta ini, terimalah berkat yang seutuhnya dari Allah Bapa di surga, yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh kuasa yang bekerja, kuasa penyertaan, pengurapan, kehadiran yang menyertai kita sekalian sekarang, bahkan sampai selamanya, bahkan sampai Yesus datang kembali. Katakan sama-sama, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan. Setiap kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, saudara. Mari bersama-sama alami hadirat Tuhan di Woman Revival, memindahkan gunung, bersama Pastor Ana Paula dari Brasil dan Pastor Betty Handoyo. Kamis 27 Mei 2021, jam 3 sore waktu Singapura atau jam 2 siang waktu Jakarta, melalui live streaming Bethany Church Singapore. Di dalam ibadah ini kita akan diberkati juga dengan kesaksian hidup bagaimana iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Pastikan Anda hadir dan diberkati melalui ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.